Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Dastuti dari Fakultas Kedokteran UNS. Jadi saya itu di sini akan mengedukasi kalian tentang beberapa hal ya yang ada hubungannya dengan kesehatan dan COVID-19. Jadi saya itu perwakilan dari KKR Rekognisi di bidang pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di sini ada dua materi yang bakal aku jelasin, tapi saling berkaitan dengan cara mencuci tangan dan pola hidup sehat. Jadi yang pertama aku bawain di sini adalah cara mencuci tangan. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan cuci tangan gitu loh? Kenapa orang-orang tuh kayak nyuruh kita buat cuci tangan? Contohnya orang tua kita kayak dari kecil, misalnya kita habis mainan dari got gitu kan, atau kita habis pulang sekolah gitu kan, atau kita habis dari toilet, kenapa orang tua kita tuh setiap kita mau ngelakuin sesuatu kayak misalnya contohnya makan, kita tuh, Dek, cuci tangan dulu. Kenapa sih? Sebenarnya apa sih kegunaannya? Kenapa itu disuruh jadi hal penting dan jadi bagian dari hidup kita? Itu jadi yang pertama, itu aku rangkum, itu untuk mencegah resiko tertular flu, demam, dan penyakit menular lainnya sampai 50%. Yang kedua, menurunkan resiko terkena diare dan penyakit pencernaan lainnya sampai 59%. Nah, yang kedua ini, kenapa kita sebelum makan harus cuci tangan? Supaya resiko kena diare kita tuh kecil. Dan, ya itulah intinya. Pokoknya kita tuh harus cuci tangan dulu. Sama kalau misalnya kita makan pakai tangan, kalau misalnya kita langsung aja gitu makan gitu kan pasti di tangan tuh baunya aneh banget kan. Ada bau-bau aneh atau enggak rasa makanannya jadi beda gitu kan. Kan kita agak gimana gitu, apalagi udah setengah makan gitu kan. Makanya kita tuh harus cuci tangan supaya menjamin kehigienisan tangan kita sendiri. Tuh. Yang ketiga, membuat hidup menjadi lebih sehat. Karena apa? Karena kita mencegah dan menurunkan resiko dari terkena penyakit-penyakit menular atau terkena penyakit pencernaan atau terkena penyakit yang lain-lain lah. Bahkan COVID-19 pun juga dianjurkan oleh WHO tuh cuci tangan kan? Cuci tangan bisa pakai air bersih atau mungkin pakai hand sanitizer. Nah, mungkin aku agak singgung sedikit ya di slide ini. Kenapa sih orang-orang tuh pada borong hand sanitizer gitu loh? Kenapa nggak sabun aja? Sabun tuh kayak, aku kurang tahu ya, tapi kayak nggak langka-langka banget kan daripada hand sanitizer. Hand sanitizer kan sempat langka gitu loh. Sempat melambung banget harganya. Nah, kenapa sih? Aku bakal jelasin di slide belakang-belakang. Kita lanjut ya. Nah, ini kenapa? Agak, sorry ya guys, tadi agak, sorry ya. Jadi, kapankah saya harus mencuci tangan? Setelah membuang ingus, setelah batuk atau setelah bersin. Nah, kalian tuh kalau habis buang ingus kan kadang-kadang tuh kalau malas ambil tisu atau bahkan nggak punya tisu itu, kalian langsung aja lap di tangan, lap di kain-kain lah, pokoknya kayak kain baju atau kain celana. Itu sebenarnya nggak baik banget loh. Itu malah resiko kalian tertular lagi itu makin tinggi. Jadi kalau bisa pakai tisu, ya pokoknya pakai tisu aja. Atau enggak kayak, apa ya, kayak lap gitu mungkin. Pokoknya kayak sejenis-sejenis gitu lah, boleh lap kain. Biasanya sih kalau aku dulu lap kain ya kalau waktu SD itu, soalnya tisu tuh kayak banyakin barang tas aku, jadi aku bolehnya seringnya lap kain. Terus kalian cuci gitu loh, supaya lebih higienis. Terus juga untuk batuk dan bersin, itu sebenarnya aku udah post di IG aku tentang etika batuk dan bersin, nanti dicek ya. Nanti aku kasih linknya. Sebenarnya orang-orang itu refleks batuk itu kadang-kadang kan langsung hacu gitu aja kan, nggak pakai pelindung apa-apa. Bahkan ada yang pakai telapak tangan gitu loh, karena emang udah sering di iklan-iklan kan, di iklan-iklan ada yang bersihnya itu pakai telapak tangan. Sebenarnya itu salah banget loh. Di WHO tuh udah ada etikanya tersendiri. Jadi kita tuh harus kalau bersin atau batuk itu pakai lengannya, lengan tangan gitu. Jadi kita tuh kayak posisi apa ya? Ini nggak ada gambarnya sih ya, dabbing gitu loh, tapi kayak menutup mulut kita gitu. Jadi pakai lengan tangan kita. Jadi siku kita itu ya gitulah intinya, pokoknya pakai lengan. Terus juga jangan oh ya, terus juga pakai masker.
pakai masker itu juga bagus daripada pakai telapak tangan. Nah, kenapa sih telapak tangan itu jelek gitu loh? Apa sih salahnya, orang sama aja? Enggak, beda. Jadi, pakai telapak tangan itu bisa nularin virus-virus kita atau bakteri atau kuman lalala itu ke eh, orang lain, karena kita tuh berinteraksi kan seringnya pakai telapak tangan, dan karena udah budaya kali ya. Jadi seperti berjabat tangan atau pegang lift, pegang ini, pegang itu kan pakai telapak tangan kan. Jadi kayak abis kalian ngebuang, bukan ngebuang sih, kayak abis virus nempel-nempel di situ terus kalian berjabat tangan, itu kan kayak bikin orang lain jadi kena dampak negatif dari yang kalian buat kan. Jadi itu merugikan orang lain kan. Jadi saran aku sih pakai lengan aja, karena kita jarang berinteraksi pakai lengan kan. Terus setelah berkunjung dari tempat umum seperti kendaraan umum, pasar, mungkin ya bahkan sekolahan, kuliahan pun juga itu tempat umum kan, itu banyak orangnya, nggak cuma kalian doang. Bahkan kamar mandi juga gitu kan. Jadi habis selesai dari tempat umum, sebaiknya kita cuci tangan. Contohnya kayak di tangga gitu. Aku paling nggak suka banget kalau Mike itu megang tangga. Tapi aku tuh kayak takut banget kalau jatuh. Jadi aku terpaksa megang kan. Dan di situ kan ada sidik-sidik jari kayak. Jadi tuh kayak agak gimana gitu. Selesai dari tangga, biasanya kalau misalnya aku mau ke kamar mandi atau ada kamar mandi gitu, aku langsung cuci tangan. Atau enggak, aku kadang-kadang nggak megang tangganya juga sih. Dan kadang-kadang abis gitu kita kita cium itu agak aneh loh baunya habis dari tangga. Makanya tangga itu menurut aku nggak steril banget. Ya emang nggak steril sih. Terus setelah menyentuh barang dari luar rumah termasuk uang. Nah, dengar-dengar sih ya, aku belum baca jurnal pastinya si COVID-19 ini bisa menular lewat logam. Kan uang tuh ada uang logam kan, ada uang kertas. Nah, bisa dengar-dengar sih bisa menular lewat uh, uang logam itu ya, logam-logaman lah, 5 sampai 8 jam kalau nggak salah. Nah, maka dari itu kita habis megang-megang uang-uangan ini, logam-logam dan lain-lain, mungkin barang-barang dari luar, itu kita harus cuci tangan. Bahkan kita harus ngebuang itu ya, misalnya kita mesen apa gitu, ada plastiknya, kita buang aja langsung di luar gitu. Tapi kalau uang jangan dibuang ya, Kak, sayang banget. Ya minimal kalian cuci tangan lah, atau enggak langsung masukin dompet, cuci tangan gitu. Terus sebelum, saat, dan sesudah merawat orang sakit. Nah, biasanya ini dokter atau mungkin ya teman-teman mau ngejenguk temennya gitu kan. Sebelum, kenapa? Kita harus sterilin diri dulu sebelum kita ke pasiennya supaya kita nggak nularin lagi. Kasian kan kalau kita tularin lagi, apalagi kita nggak steril. Cuma ini tuh kayak jarang gitu ya orang-orang ya, kurang kesadaran gitu ya, malah langsung aja jenguk aja, nggak cuci tangan dulu. Nah, mulai saat ini karena aku udah kasih edukasi ini, kalian harus sebelum misalnya mau merawat atau mungkin jenguk, itu harus cuci tangan dulu ya. Kasihan pasien itu. Terus sesudah, supaya kita nggak ikut ketularan lagi. Jadi sebelum sama sesudah itu kita harus sterilin diri kita. Terus tadi udah aku singgung terus-terusan sebelum dan sesudah makan. Ini paling penting. Dan kayaknya udah sedikit ya orang yang nggak cuci tangan sebelum makan. Tapi ada juga sih. Tapi kalau misalnya kalian karena udah dapat edukasi dari ini, jadi harus sebelum dan sesudah makan cuci tangan. Sesudah juga loh ya, walaupun kalian pakai sendok. Nah, cuci tangan itu ada dibagi menjadi dua, yaitu dengan sabun dan air dan dengan alkohol. Kalau yang pakai sabun dan air, itu yang pertama, kalian nyalain kerannya dulu. Karena nggak mungkin kan langsung pakai sabun, itu kan lengket banget. Terus tuang sabun secukupnya, ratakan di telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari. Kalau ini diajarin sih 4 kali kanan kiri. Terus gosok kedua telapak dan sela-sela jari, setelah itu dengan gerakan mengunci, dan gosok ibu jari, ini kanan dan kiri. Terus gosokkan dengan gerakan memutar pada ujung jari. Ini untuk kuku, kalau kata dokterku itu untuk kuku. Dan menurut aku kayak benar juga sih, di ujung ini kan banyak kukunya, kuku itu pasti kotor kan. Nah, kalau misalnya kita ngebersihinnya kayak gitu berarti benar kan.
buat meminimalisir bakteri-bakteri kuman dan virus pada kuku. Terus ingat ya, jangan dulu dimatiin kerannya. Jadi selama kita cuci tangan beberapa langkah ini, jangan dulu dimatiin kerannya. Jadi kalian biarin aja nyala. Terus cara matinya gimana? Kalau misalnya udah selesai. Nah, kalau bagusnya sih ya ada anduk sekali pakai atau tisu gitu. Kalau ada anduk atau tisu, baru kalian matiinnya pakai itu. Bukannya matiin itu, baru kalian tisuin tangan kalian, itu salah banget ya. Gitu. Biasanya sih sering salah sih sebelum aku masuk ke dokteran dan sebelum dapet ilmu ini juga aku sering salah. Jadi aku matiin keran dulu baru tisuan. Gitu. Sebenarnya salah sih, bukan itu tujuannya. Nah, terus yang kedua adalah cuci tangan dengan alkohol. How to hand rub. Oh ya, yang tadi itu 40-60 detik ya waktunya, dan ini 20-30 detik. Ini lebih cepat. Jadi caranya itu adalah dengan cara nyemprot, bukan nyemprot, mencet, terus itu kan nanti nyemprot kan, selama 3 kali. Atau enggak kita bisa tuang juga sih, kan ada yang nggak boleh nyebut merek. Atau apa sih yang gel-gel gitu. Itu kan tempatnya di wadah gitu kan. Nah, itu terus kalian sama kayak tadi. Jadi usap telapak tangan, sela-sela jari, terus punggung tangan dulu ya, punggung tangan, baru sela-sela jari, terus dengan gerakan mengunci, dan usap ibu jari itu buat bersihin ibu jarinya, dan itu dilakuin kanan dan kiri. Terus juga untuk membersihkan kuku itu, jadi ujungnya itu diputar dengan gerakan radial. Dan ini nggak pakai keran, jadi kalian langsung aja keringin. Kalau di aku biasanya ada cooling effect-nya gitu awal-awal, dan agak lengket sih jujur. Tapi ngerasa lebih steril pakai ini. Tapi lebih enak rasanya pakai yang sabun. Pasti kalian udah pernah lah ya. Dan ingat ini waktunya cuma 20-30 detik ya. Jangan lama-lama. Kalau nggak salah sih ya, itu berbahaya bagi kulit kalau misalnya lebih lama dari itu. Dan kalau misalnya kalian keseringan make, juga bikin kulit kalian jadi rusak. Karena jujur awal-awal ada isu-isu kayak gitu, aku sering banget make. Sampai HP ku aku lap dan lama-lama perih gitu loh. Jadi aku kayak, ya udah cuci tangan pakai sabun aja. Sedikit curhat ya. Kita lanjut ke cuci tangan dan hand sanitizer. Mana sih yang lebih efektif mencegah corona? Kembali lagi ke musuh awal kita, yaitu COVID-19. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mencuci tangan dan dengan sabun dan air akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Selain mencuci tangan, WHO juga menyarankan untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Sebenarnya satu aja cukup sih ya. Nah, sebenarnya mana sih yang lebih efektif gitu loh. Kan banyak banget, kenapa sih satu orang tuh borong-borong hand sanitizer daripada sabun? Kenapa sabun itu kayak stoknya masih biasa-biasa aja, sedangkan hand sanitizer itu bahkan sampai beberapa kali lipat gitu loh harganya. Walaupun sekarang kayaknya udah kembali normal ya. Aku kurang tahu sih, soalnya nggak nyetok gitu. Aku lebih suka pakai sabun karena nggak perih. Nah, di sini hand sanitizer versus sabun. Aku bakal jelasin tentang hand sanitizer dulu. Kalau hand sanitizer itu, ya itulah, pada dasarnya adalah isopropyl alkohol plus gel ditambah minyak esensial. Pada awalnya, cuma rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan yang menggunakan solusi ini, biasanya untuk dokter yang tidak sempat pergi ke kamar kecil untuk mendeteksi diri sebelum bertemu dengan pasien. Tapi ini cuma untuk mungkin cuma untuk bertemu pasiennya ya. Kalau misalnya operasi beda lagi, itu harus cuci tangan pakai sabun sama alkohol. 2. Cara sanitizer bekerja terutama melalui kekuatan dari alkohol. Alkohol dapat membunuh banyak jenis bakteri dan virus dengan menghancurkan lapisan terluar mereka, membuat mereka tidak dapat mengambil alih inang. Ini tidak efektif dengan virus dengan kulit luar yang keras seperti norovirus. Namun, dalam keadaan darurat, sanitizer akan melindungi Anda dari virus yang tak kasat mata yang mungkin ada di transportasi massal atau toilet umum. Kita lanjut ke sabun dan air, biar kita bisa bandingin.
Sabun bekerja sedikit lebih berbeda. Alih-alih membunuh virus dan bakteri, tujuannya adalah untuk mengangkat kotoran, minyak, dan agen berbahaya lainnya yang ada di tangan Anda. Sanitizer tidak menghilangkan apa-apa. Sanitizer hanya mensterilkan bakteri dan virus dan dapat meninggalkan pestisida atau spora di tangan Anda. Nah, kayaknya ini yang bikin jadi agak sedikit perih ya. Membasuh virus corona mungkin tidak terdengar sekeras menghentikannya, tetapi terbukti lebih efektif, terutama untuk patogen yang terbungkus rengginang. Jadi aku saranin banget kalian tuh jangan nyemprot hand sanitizer, tapi pakai sabun aja. Tuh. Terus kita lanjut ke materi yang kedua tentang apa sih pentingnya hidup sehat. Jadi materi 1 dan 2 ini berkaitan ya dengan cuci kita bisa jadi hidup sehat gitu loh. Nah, emang cuci tangan tuh emang hidup sehat itu cuci tangan aja kan, nggak kan ada ya aktivitas tidur, makanan dan lain-lain. Oke, aku bakal jelasin dulu di slide PPT ini. Menerapkan gaya hidup sehat juga menjadi hal yang paling penting. Pasalnya, menurut organisasi WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko kesehatan global yang utama. Nyata yang cuma gue ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi pangan, produksi makanan olahan pun semakin meningkat. Tidak hanya itu, karena kemudahan teknologi, gaya hidup tidak sehat membuat tubuh rentan terserang berbagai jenis gangguan kesehatan, seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Jadi saran aku rutin olahraga aja sih, bukan pas sakitnya, tapi sebelum kita sakit, kalau kita bisa olahraga, kenapa enggak gitu loh. Kita bisa aerobik sendiri gitu loh, misalnya malu gitu kan, atau nggak ada waktu gitu, kalian bisa sebenarnya aerobik sendiri di kos gitu kan, atau di rumah sih, kalian belum ngekos sih, di rumah gitu kan, terus di depan kaca sambil niruin orang di YouTube gitu kan, kan itu bisa membakar kalori sekaligus kita, ya pokoknya buat bergerak lah, buat menghasilkan keringat. Terus misalnya di kalian itu di universitas kalian atau di sekolah kalian misalnya ada lift, tapi nggak ada ya. Misalnya ada lift gitulah, lift sama tangga, kalian pakai aja tangga gitu loh. Karena kalau pakai tangga itu kita bisa exercise gitu loh. Jadi itu tuh penting banget. Nah, kita lanjut ke langkah apa aja sih yang bisa dilakuin supaya kita bisa hidup sehat. Nah, sebenarnya ini ada beberapa langkah ya yang bisa dilakuin. Itu contohnya adalah makan sehat dengan gizi seimbang. Cara hidup sehat, tetapi cukup sulit diterapkan adalah menjaga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini sangat penting supaya tubuh dapat tumbuh, berkembang, serta menjalankan fungsinya dengan maksimal. Tidak hanya itu, cara pengolahan makanan pun wajib diperhatikan agar tidak merusak zat gizi di dalamnya, sehingga makanan yang dikonsumsi tetap memberi manfaat. Jika masih terjebak dalam kebiasaan pola makan yang tidak sehat, mulailah dengan mendata semua makanan yang dikonsumsi setiap hari. Misalnya kalian tuh suka data-data gitu ya, kalian mau makan apa, kalian mau makan apa besoknya, misalnya wortel doang hari ini, besok kembang kol gitu. Nah, cara ini efisien banget. Misalnya buat diet juga bisa. Misalnya hari ini cuma makan nasi sama brokoli gitu. Besok makan nasi sama sosis yang direbus gitu. Itu bisa. Catatan ini berguna sebagai pengingat agar kamu dapat membatasi atau menambahkan konsumsinya. Oh iya, jangan lupa dihitung kalorinya juga ya. Terus gak cuma itu, kamu juga bisa memilih makanan yang alami atau dalam proses pembuatannya nggak ada zat kimia yang masuk ke dalamnya. Tapi kayaknya sekarang agak susah ya, karena kayak udah banyak banget gitu loh makanan yang pakai zat kimia. Tapi kayaknya masih ada sih yang nggak pakai. Gunanya adalah untuk menghindari efek negatif yang bisa dihasilkan. Untuk menjalani hidup sehat, setidaknya kamu harus mengkonsumsi buah dan sayur, disamping daging dan sumber karbohidrat lain. Jadi yang baik itu 4 sehat dan sempurna, ya kan? Terus juga kalau makan itu diseimbangin, sayur, daging, sama nasi itu diseimbangin ya. Terus juga hati-hati sama makanan manis terlalu banyak, jangan mengkonsumsinya yang terlalu banyak soalnya ada penyakit diabetes. Hati-hati banget.
Terus juga ada beberapa makanan yang sebenarnya nggak boleh disatuin ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa kayak gitu. Terus minum susu, minum air putih, jangan es terus ya kan, bikin batuk gitu kan. Saran aku sih itu minum-minum aja yang sehat-sehat. Tapi susunya juga jangan susu susu kayak susu milkshake gitu kan, soda gembira gitu, jangan ya. Kalau bisa sih kayak susu murni atau enggak air putih. Air putih aja menurut aku udah enak loh. Lanjut ya. Di slide ini aku bakal jelasin tentang olahraga teratur. Bisa basket atau mungkin ninju, tinju, olahraga ski, olahraga renang, sama itu sepak bola. Kegiatan ini sayangnya sudah semakin dilewatkan oleh banyak orang yang tinggal di kota besar. Nah, biasanya sih masih ada aja sih ya, kayak gym-gym gitu. Cuma kan kalau misalnya kalian rumahnya jauh dari gym kan kayak males gitu kan ya. Nah, saran aku kayak tadi tuh exercise tangga atau aerobik. Aerobik itu sih lumayan sering aku lakuin ya dan terasa banget sih. Apalagi kita cuma modal kuota sama YouTube gitu loh. Kan gimana ya? Efektif banget gitu loh. Daripada nge-gym, misalnya nge-gymnya jauh, kena ongkos ke situnya lagi. Terus uh, juga bakal kena ongkos gymnya yang mahal. Ini di rumah aja. Padahal dengan olahraga yang benar dan dalam waktu yang tepat bisa membuat peredaran darah menjadi lancar dan menguatkan otot dan tulang. Nah, ototnya ini biasa otot jantung sih. Jadi otot jantung orang yang jarang olahraga sama yang sering olahraga itu biasanya lebih kuat yang sering olahraga. Jika kegiatanmu didominasi oleh aktivitas sederhana, pertimbangan untuk bergerak aktif setiap hari. Jadi jangan mageran ya, karena itu nggak baik. Padahal aku sendiri agak mageran. Tapi aku udah mulai sih. Sekarang kayak sering, uh, ya kembali lagi ikut aerobik. Terus pakar kesehatan menyarankan untuk berolahraga dengan durasi minimal 150 per menit tiap pekan, mulai dari jogging, renang, hingga senam aerobik, atau kamu bisa memilih jenis olahraga yang kamu sukai untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Biasanya yang dicari sih keringatnya ya kalau dari olahraga ini. Kalau nggak keluar keringat tuh katanya rasanya tuh kayak kurang gitu. Cuma dapat capek, kalau nggak dapat keringat tuh rasanya kurang banget. Lanjut ya. Nah, mengatur stres dengan baik. Nah, ini tuh juga penting banget dengan pola sehat ya. Biasa kalau uh, kita gampang stres atau kita lagi stres, kita biasanya gampang banget sakit. Makanya ada ya beberapa orang di luar sana kalau misalnya lagi stres gara-gara suatu masalah pasti besok-besoknya langsung jatuh sakit karena imun kita tuh jadi nurun banget. Kalau gini tuh kita tuh harus gimana? Kita tuh harus curhat atau kita harus gimana? Nah, saran aku sih curhat sama orang yang kalian benar-benar percaya. Kayak orang tua sih, biasanya orang tua atau saudara itu biasanya paling bisa dipercaya. Kalau teman sih juga bisa ya. Dan berdoa kepada Tuhan. Karena setelah kita berdoa tuh hati kita tuh kerasa lega gitu loh, lega banget kayak udah uh, gimana ya, udah kasih tahu masalah-masalah kita ke Tuhan, udah gitu terus kita meminta jalan yang baik dan benar terus rasanya itu lega banget sumpah. Makanya kalau stres itu masalahnya gede ataupun kecil kita berdoa aja. Kalau misalnya gak mau nyeritain masalah itu ke orang lain, jangan dipendem sendiri gitu loh, ntar malah makin stres gitu. Atau misalnya kita bisa ngelakuin hal lain, contohnya yoga gitu. Tapi kadang-kadang udah jarang sih kalau stres berat kita yoga, karena pasti kita mikirnya tuh fokus ke masalah. Atau misalnya kita udah mulai yoga, tapi pikiran kita tuh malah fokus ke masalahnya lagi, jadi down lagi gitu. Gak bisa dipungkiri, stres juga termasuk salah satu hal yang kamu harus hindari untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Memang beban hidup yang berat bisa mendatangkan stres, tetapi kamu harus pintar-pintar mengolahnya. Saat stres melanda, maka gejala fisik yang bisa kamu rasakan adalah sakit kepala, sakit perut, meningkatnya tekanan darah, dari terasa sakit hingga sulit tidur. Biasanya sih kalau aku sakit kepala sama sulit tidur ya.
Karena emang sih yang dua faktor itu sering banget aku rasain, apalagi stres gara-gara besok ada tes dan aku nggak ngerti apa-apa. Pasti sulit tidur. Mau tidur juga ke mimpi-mimpi. Ntar kalau dapat nilai jelek gimana? Apalagi nilai kuliah itu nggak ada yang bisa dikatrol dan benar-benar sulit banget pelajarannya. Terus sakit kepala pasti lah. Siapa sih yang nggak sakit kepala kalau stres gitu. Nah, untuk untuk mengatasinya, sebenarnya kamu tuh bisa mengambil waktu untuk bersantai atau melakukan hal yang kamu senangi. Misalnya kamu senang apa gitu, senang nonton film, ya udah buat ngilangin stres sejenak itu nonton aja film gitu kan. Terus beberapa hal seperti yoga atau meditasi juga dilakukan agar kamu bisa menghindar dari stres seperti aku sudah jelasin tadi. Selain itu, penting juga untuk bersyukur agar pikiran dan hati kalian tetap tenang. Jangan lupa berdoa ya. Ini tuh faktor penting banget. Kesehatan rohani juga dapat mempengaruhi kesehatan secara fisik, secara keseluruhan, sehingga tidak bisa kamu abaikan. Gitu. Terus yang biasa suka Spotify apa sih, lagu-lagu gitu di playlist gitu. Ya udah, dengerin aja gitu buat chill-chill, buat itulah ya intinya, buat nenangin hati kalian, terus santai-santai aja dulu. Misal kalian suka bukan minum alkohol ya, misalnya kalian suka kayak minum jus gitu, tenangin aja. Misal kalian biar tenang itu makan martabak, ya udah tenangin aja, nonton drakor, nonton ini, nonton itu. Pokoknya buat hati kalian tuh tenang lah, biar nggak stres. Terus bawa santai aja, tapi jangan terlalu santai. Lanjut. Nah, ini istirahat yang cukup. Siapa sih di sini yang ngerasa istirahat kalian kurang cukup? Aku sih salah satunya. Karena sebenarnya tugas kalian tuh, tugas kuliah itu gak terlalu banyak-banyak amat ya. Cuma tugasnya tuh perlu berpikir banget gitu loh. Jadi walaupun sedikit tapi perlu berpikir banget. Sedangkan beda banget sama tugas SMA atau tugas sekolah yang jawabannya tuh ada di suatu web gitu kan ya. Kalian udah tahu loh pasti webnya apa. Aku sering dulu nyari jawaban di situ. Sedangkan tugas kuliah ini kayak harus nyari di buku gitu, dan nyarinya tuh nggak sebentar karena kalian tuh harus baca bukunya itu. Dan nggak satu buku doang. Biasanya kan aku e-book kan, itu pakai beberapa buku, dan kadang-kadang kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya translate gitu, jadi agak lama. Jadi aku biasanya kurang tidur, dan biasanya kurang tidur karena tes itu juga lumayan sering sih. Nah, untuk istirahat yang cukup, untuk mendapatkan tubuh ya dan pikirannya sehat, kamu juga bisa mendapatkannya dengan beristirahat yang cukup. Pastikan jam tidurmu selalu terpenuhi, dan membiasakan tidur dan bangun di waktu yang sama. Tapi kayaknya agak susah sih ya kalau pelajar, mahasiswa, atau dan lain sebagainya, agak susah gitu. Jika merasa sulit tidur, kamu bisa mencoba mandi air hangat. Aduh, siapa yang nyiapin ini di kosan? Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian niat banget kan, mandi air hangat aja gitu. Buat air panas gitu kan, terus kalian satuin sama ember gitu, sama air dingin. Itu katanya bisa bikin tidur sih. Terus membaca buku. Nah, ini membaca buku ini paling bisa nih. Biasa kalau udah ngeliat buku gitu kan, apalagi pelajaran yang kita nggak suka gitu, pasti ngantuk banget. Kalau aku kan pelajarannya ada sih beberapa pelajaran yang aku nggak suka. Itu ngeliat PowerPoint itu kayak ngantuk banget. Dan males banget. Tapi gimana mau ujian gitu kan, kalau nggak dibaca ya kepikiran, ya bisa tidur, stres, dan lain-lain. Tapi kalau dibaca ngantuk banget. Mendengarkan musik, nah playlist Spotify itu. Dengerin aja musik-musiknya yang kalian suka untuk membuat tubuh lebih rileks dan semakin mudah terlelap. Biar kalian bisa tidur gitu kan. Terus mungkin kayak apa sih ya itu namanya? Aku lupa, podcast gitu kan. Kalian suka podcast gitu. Siapa tahu bisa bikin tidur kan, apalagi kalau yang ngomongnya tuh ngomong terus gitu. Ya emang podcast tuh ngomong sih. Ya, siapa tahu kalau misalnya kalian tuh gak mau tidur kalau denger orang ngomong gitu kan. Kalau aku sih paling nggak bisa ya, malah berpikir gitu. Kalian bisa dengar banget, dengar itu. Buat lebih rileks dan tertidur lelap. Oke, ini slide yang terakhir. Oke, terima kasih
udah ikut sesi ini. Oh iya, jangan lupa cuci tangannya kalau bisa sih itu ya aplikasiin, dihafalin gitu. Walaupun kalian belum ada ujiannya, tapi dihafalin karena itu penting banget buat kalian nanti sampai seterusnya. Apalagi kalau kalian mau masuk kedokteran, sama pola hidup sehat, olahraga, makan makanan sehat dan lain-lain. Itu kalau bisa sih diterapin ya. 4 sehat 5 sempurna, olahraga dan lain-lain. Semoga dengan edukasi ini kalian bisa jadi lebih termotivasi dan lebih mendapatkan pengalaman, lebih mendapatkan edukasi sosial tentang COVID. Sekian dari aku. Semoga kalian itulah baik-baik aja lah. Semoga kalian itu ya pokoknya yang baik-baik aja lah. Semoga kalian sehat dan lain-lain. Terima kasih ya.